Kita sudah sampai. Ini episode keempat. Episode terakhir dari serial ini. 3 episode kita lewati bersama. Di episode pertama, kita bertemu dengan 3 wajah rasa bersalah. Istirahat bersyarat, produktif saat istirahat, istirahat sebagai hadiah. Di episode kedua, kita menelusuri 3 akar masalahnya. Rumah dan sekolah, dunia kerja dan sistem, media sosial dan budaya pamer. Di episode ketiga, kita menghitung 4 biaya tersembunyi. Fisik yang menurun, mental yang terganggu, relasi yang merenggang, dan yang paling mahal, kehilangan diri sendiri. Mungkin setelah perjalanan ini, kamu merasa lelah. Mungkin kamu melihat dirimu di semua episode itu. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang berjuang terlalu lama tanpa jeda. Hari ini, kita akan mengambil langkah pulang. Bukan tips 5 menit. Bukan life hack. Tapi pemulihan hubungan. Karena hubunganmu dengan istirahat adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. 4 latihan. 4 pintu untuk kembali. Latihan pertama, yang paling mendasar dan paling sulit. Pisahkan identitas dan performa. Setiap kali kamu merasa bersalah karena beristirahat, berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanya pada dirimu sendiri, apakah nilai diriku sebagai manusia benar-benar diukur dari seberapa banyak yang aku hasilkan hari ini? Kedengarannya sederhana, tapi coba jawab dengan jujur. Kita hidup dalam budaya yang sejak kecil mengajarkan nilai bagus sama dengan anak baik, rajin sama dengan terpuji, produktif sama dengan berharga, dan sebaliknya, istirahat sama dengan malas, diam sama dengan tidak berguna, tidak menghasilkan sama dengan tidak berkontribusi. Kita tidak pernah diajari membedakan antara apa yang kita lakukan dan siapa kita ada. Padahal, itu 2 hal yang sangat berbeda. Coba lakukan eksperimen kecil ini. Pikirkan seseorang yang sangat kamu cintai. Ibu, ayah, pasangan, sahabat, atau anakmu. Apakah kamu mencintai mereka karena apa yang mereka hasilkan? Jika besok ibumu tidak bisa memasak karena sakit, apakah dia kurang berharga sebagai ibumu? Jika anakmu mendapat nilai jelek di ujian, apakah dia kurang berharga sebagai anakmu? Tentu tidak. Lalu mengapa kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan standar yang tidak pernah kamu terapkan pada orang yang kamu cintai? Latihan ini bukan tentang menjadi lebih produktif. Bukan tentang menemukan cara istirahat yang efektif. Latihan ini tentang memberi dirimu izin yang sudah lama kamu berikan pada orang lain. Coba hari ini, saat rasa bersalah datang, tanya, apakah ini tentang performaku? Atau tentang nilai diriku? Dan ingatkan dirimu, aku berharga bukan karena apa yang aku hasilkan, tapi karena aku ada. Latihan kedua, definisikan ulang produktif. Kita memiliki definisi produktif yang sangat sempit. Produktif sama dengan menghasilkan sesuatu yang terukur. Output, angka, checklist, pencapaian. Dan definisi ini membuat kita terjebak. Karena tubuh, pikiran, dan jiwa kita tidak bekerja dalam sistem yang selalu bisa diukur. Coba definisi baru. Produktif
sama dengan melakukan apa yang dibutuhkan saat ini. Produktif sama dengan melakukan apa yang dibutuhkan saat ini. Mari kita lihat perbedaannya. Saat tubuhmu lelah, yang dibutuhkan adalah istirahat. Maka istirahat adalah produktif. Saat pikiranmu kacau, yang dibutuhkan adalah diam. Maka diam adalah produktif. Saat jiwamu hampa, yang dibutuhkan adalah koneksi. Maka ngobrol dengan teman adalah produktif. Saat kreativitasmu buntu, yang dibutuhkan adalah exposure baru. Maka jalan-jalan tanpa tujuan adalah produktif. Apakah kamu melihat pergeserannya? Dalam definisi lama, istirahat adalah lawan dari produktif. Dalam definisi baru, istirahat adalah bagian dari produktif. Karena istirahat adalah apa yang dibutuhkan saat ini. Coba praktikkan hari ini. Sebelum memutuskan apa yang harus kamu lakukan, tanya dulu. Apa yang paling dibutuhkan tubuh, pikiran, dan jiwaku saat ini? Bukan apa yang paling produktif, menurut definisi lama, tapi apa yang paling dibutuhkan. Produktivitas sejati bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang melakukan apa yang paling dibutuhkan, baik oleh pekerjaanmu, tubuhmu, maupun jiwamu. Dan kadang-kadang, apa yang paling dibutuhkan adalah tidak melakukan apapun. Latihan ketiga. Ini latihan praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Jadwalkan istirahat tanpa syarat. Kedengarannya sederhana, tapi ini yang paling sering kita lupakan. Pilih 30 menit dalam 3 hari ke depan. Tandai di kalender. Beri judul. Waktu untuk ada, bukan melakukan. Waktu untuk ada, bukan untuk melakukan. Selama 30 menit itu, tidak ada target, tidak ada checklist, tidak ada kewajiban, tidak ada harus. Kamu boleh rebahan sambil lihat langit-langit, duduk di taman tanpa HP, minum teh tanpa sambil scroll, atau tidak melakukan apapun. Dan saat rasa bersalah itu datang, karena dia akan datang, jangan lawan. Jangan paksa dia pergi. Cukup akui. Oh, kamu datang lagi. Kamu rasa aku seharusnya melakukan sesuatu yang berguna ya? Terima kasih, sudah mencoba melindungiku. Tapi saat ini, aku tidak perlu dilindungi. Aku hanya perlu ada. Ini bukan tentang menyelesaikan rasa bersalah. Ini tentang tetap beristirahat, meskipun rasa bersalah itu ada. Karena rasa bersalah tidak akan hilang dalam sehari. Dia sudah menetap bertahun-tahun di dalam dirimu. Tapi kamu bisa memulai. Beristirahat meskipun bersalah. Berhenti meskipun tidak pantas. Ada meskipun tidak menghasilkan. Dan perlahan, rasa bersalah itu akan mengerti bahwa kamu tidak akan meninggalkannya. Kamu hanya tidak lagi membiarkannya memerintah. Coba 30 menit. 3 hari ke depan. Satu janji dengan dirimu sendiri. Latihan keempat, yang paling personal dan paling penting. Tulis surat izin untuk diriku sendiri. Ambil buku catatan atau buka notes di HP. Tulis surat pendek ini dengan tangan jika bisa. Aku, namamu. Dengan ini memberi izin kepada diriku sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Tidak produktif kadang-kadang. Menikmati waktu tanpa menghasilkan apapun.
Menjadi manusia, bukan mesin. Mengenal diriku di luar apa yang aku hasilkan. Ini bukan kemewahan. Ini adalah kebutuhan. Dan aku berhak atas kebutuhanku sendiri. Tanda tangani surat itu. Beri tanggal hari ini. Lalu baca dengan suara pelan, hanya untuk dirimu sendiri. Kedengarannya sederhana, mungkin bahkan terlihat kekanak-kanakan. Tapi percayalah, kita tidak pernah terlalu dewasa untuk memberi diri kita izin. Kita hanya terlalu terbiasa hidup tanpa izin. Surat ini bukan dokumen hukum. Ini adalah perjanjian suci antara dirimu dan dirimu sendiri. Simpan di tempat yang bisa kamu lihat. Tempel di cermin, jepret dan jadikan wallpaper HP. Karena kamu perlu diingatkan setiap hari. Kamu tidak perlu menang dulu untuk bisa beristirahat. Kamu tidak perlu sempurna dulu untuk bisa berhenti. Kamu cukup berharga saat ini juga untuk sekedar ada. Kita sudah sampai di akhir perjalanan. 4 episode, 4 latihan, 1 tujuan. Kembali ke dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang terus-menerus berkata, lebih cepat, lebih banyak, lebih tinggi. Dunia yang mengukur manusia dari outputnya. Dunia yang membuat kita merasa bersalah saat berhenti. Maka di dunia seperti ini, beristirahat dengan damai adalah tindakan perlawanan. Bukan perlawanan dengan amarah, tapi perlawanan dengan kesadaran. Kamu berkata pada sistem, aku bukan mesinmu, aku bukan sumber dayamu, aku manusia, dan manusia butuh istirahat. Dan kamu berkata pada dirimu sendiri, aku tidak perlu membuktikan apapun dengan kelelahanku. Aku tidak perlu membayar istirahatku dengan pencapaian. Aku cukup berharga saat ini, apa adanya. Kita mulai serial ini dengan satu pertanyaan. Mari kita tutup dengan pertanyaan yang sama. Kapan terakhir kali kamu beristirahat dan benar-benar menikmatinya? Jika jawabannya hari ini, jika setelah 4 episode ini, kamu memberi dirimu izin untuk istirahat sungguhan, maka selamat. Kamu baru saja memenangkan pertempuran paling penting, pertempuran melawan dirimu sendiri yang terlalu keras padamu. Dan jika jawabannya masih belum, atau lupa, tidak apa-apa. Kamu punya waktu. Kamu punya kesempatan berikutnya. Mungkin nanti malam. Mungkin besok pagi. Yang penting, kamu sekarang tahu bahwa izin itu ada. Dan kamu sendiri yang memegangnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Untuk sekedar ada bersama serial 4 episode ini. Download worksheet izin untuk istirahat. 7 hari latihan tanpa rasa bersalah. Link di deskripsi. Refleksi terakhir untuk serial ini. Satu hal yang akan aku bawa dari serial 4 episode ini adalah, tulis di kolom komentar. Aku membaca satu persatu, dan aku akan membalas beberapa di antaranya. Subscribe untuk konten reflektif lainnya, karena ruang untuk jujur seperti ini, kita butuh bersama-sama. Sampai jumpa di percakapan berikutnya. Jaga dirimu, dan jangan lupa, izinkan dirimu berhenti.